Dengan dikabulkannya permohonan pengujian pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini, maka memperbolehkan mantan narapidana untuk bisa maju sebagai calon anggota DPD setelah masa jeda 5 tahun. Apa yang kemudian menjadi dasar utama pengajuan permohonan ini? Adakah jaminan jeda 5 tahun dapat meminimalisir tindak penyelewengan daripada senator nantinya? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kami anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perodem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam. Baik, ini kemudian menarik adalah kemarin dibacakan oleh Ketua MK, dikabulkan tapi sebagian begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya, ini kan sebenarnya upaya dari publik untuk melakukan ikhtiar konkret di tengah proses pencalonan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Jadi sebelumnya di tahun 2019 Perludem juga sudah pernah mengajukan uji materi perkara nomor 56 tahun 2019 menguji pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Posisi sebelumnya kalau ingin jadi calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPRD dan juga DPD, kalau dia pernah menjadi terpidana, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, sepanjang dia sudah bebas penuh, dia bisa menjadi calon. Tanpa jeda? Tanpa jeda. Okay. Jadi yang penting dia itu terbuka mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan terpidana dan bukan pelaku tindak pidana berulang. Nah, tapi kan ternyata ada yang pernah menjadi terpidana korupsi, tertangkap tangan, lalu menjalani hukuman, bebas penuh, mencalonkan lagi, terpilih kembali, melakukan tindak pidana korupsi kembali. Nah, dari pelajaran di sana ternyata penghukuman itu tidak sepenuhnya memberikan efek jera. Lalu kami mengajukan permohonan 56/2019 untuk pilkada. Dikabulkan oleh MK. Mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, semua tindak pidana korupsi itu ancaman hukumannya pasti 5 tahun atau lebih. Maka dia harus memenuhi 3 syarat. 1, sudah menjalani hukuman dan mendapatkan pembebasan penuh. Penuh itu artinya tidak lagi bebas bersyarat, tidak lagi masa percobaan, 100% bebas. Jadi bebas penuh. Yang kedua adalah menyatakan terbuka bahwa dia adalah mantan terpidana, tidak menutup-nutupi diri. Kalau di peraturan KPU itu diumumkan di media massa, cetak lokal ataupun nasional. Oke, Mbak Titi, berarti artinya ketika hari ini untuk DPD adalah masalah kesetaraan begitu betul, ya? Betul. Nah yang ketiga bukan pelaku tindak pidana berulang. Di putusan 56/2019 dikabulkan. Lalu ada kemudian, karena Undang-Undang Pemilu tidak diubah, ada upaya hukum kembali untuk DPR dan DPRD. Putusan nomor 87/2022. MK menyetarakan antara pilkada dan DPR-DPRD. Sayangnya yang DPD pasal 182 huruf G itu tidak diuji. DPR-DPRD harus memenuhi 3 persyaratan tadi, DPD-nya belum. Nah itu yang kami ikhtiarkan ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Mengapa sebagian? Karena kami meminta, jadi ada frasa sepanjang juga tidak dicabut hak pilihnya. Kata MK, itu persoalan lain untuk mau kesetaraan, ya yang untuk berkepastian hukum pokoknya kalau mantan terpidana harus ada jeda 5 tahun. Jadi apapun kontestasinya ya akhirnya. Apapun kontestasinya, mau pilkada, mau DPR, DPRD, DPD, pokoknya dia harus jeda 5 tahun. Jadi kalau misalnya nanti pendaftaran calon, taruhlah tanggal 1 Mei, contoh ya, maka dia harus sudah bebas 1 Mei 5 tahun sebelumnya. Jadi masa jeda. Nah bisa dikatakan ini adalah ikhtiar maksimal kita lah. Karena kalau sebelumnya tidak ada masa jeda. Hari ini pendaftaran, hari ini dia bebas, hari itu juga dia bisa jadi calon. Oke, ini menarik kemudian yang diganti adalah spesifik begitu. Kita akan juga lihat bersama di plasma belakang kita untuk apa kemudian pasal yang diganti. Tapi saya ingin menanyakan, apa kemudian dasarnya dari Perludem kemudian? Apakah hanya efek jera yang kemudian Mbak Titi tadi sebutkan ternyata belum berdampak langsung, atau kemudian ada contoh misalkan ketika itu diterapkan pada DPR maupun kepala daerah, maka meminimalisir potensi mereka untuk melakukan tindak korupsi atau pidana lagi? Ini adalah bagian dari komitmen kita. 1, mestinya ini tidak perlu terjadi kalau saringan yang namanya partai politik bekerja dengan maksimal. Sebagai rakyat, kita ingin orang yang menjadi wakil kita itu tidak menimbulkan resiko ketika dia memangku jabatannya. Terutama kalau seseorang pernah korupsi, bagaimanapun walaupun misalnya kita berasumsi ada penyesalan, lalu kemudian asimilasi di masyarakat, tetapi kan kita tetap saja merasa
kok seperti tidak ada kader lain, kok tidak seperti ada figur-figur lain. Tetapi oke lah, ini kata Mahkamah Konstitusi soal hak politik warga negara. Tetapi untuk memastikan betul sebagai warga kita melihat ada adaptasi, ada perubahan perilaku, lalu kemudian ada pendidikan atau kemudian pembinaan yang dilakukan oleh partai politik untuk menjaga amanah dan seterusnya. Tadinya kami minta tuh masa jedanya tidak 5 tahun. Kami minta masa jedanya itu 10 tahun. Kenapa kami tidak minta 5 tahun? Karena ternyata ada yang sudah menunggu masa jeda, ternyata mencalonkan lagi 5 tahun berikutnya melakukan praktik lagi. Oke, berarti pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan DPD misalkan lebih panjang dari DPR dan kepala daerah, artinya... Sama, 5 tahun. Kami mintanya tadinya kepala daerah 10 tahun, hanya dikabulkan masa jedanya oleh MK tahun 2019 itu menjadi 5 tahun. Maksudnya begini, apakah kemudian DPD perlu melihat bahwa fungsinya lebih krusial begitu? Atau kemudian ada fungsi-fungsi yang lebih potensial ketika dilakukan kecurangan atau tidak kepantasan tadi yang lebih merugikan misalkan? Kalau kami satu prinsipnya kesetaraan dan keadilan. Kalau kepala daerah masa jeda 5 tahun, DPRD masa jeda 5 tahun, maka DPD ini kan pemilu serentak. Masa DPD-nya dibedakan? Dan dari catatan kami setidaknya ada 3 mantan terpidana yang belum masa jeda 5 tahun Hari itu ini maju pilkada maju DPD di 2024. Nah, kalau DPR kan sudah atur tuh, jelas masa jedanya 5 tahun ya. Nanti pendaftaran dia harus sudah bebas penuh 5 tahun sebelumnya. Nah DPD itu kami mencatat ada 3 yang belum masa jeda 5 tahun. Dia mantan terpidana korupsi tapi maju lagi di 2024. Tapi kita ini sebagai pemilih Mas, kita perlu menekankan satu. Posisi politik itu posisi yang penting. Dia punya kewenangan yang sangat krusial, punya kewenangan yang sangat besar. Legislasi, anggaran, pengawasan. Kita teliti rekam jejaknya, kita pastikan bahwa yang kita pilih orang yang tidak punya potensi masalah hukum. Jadi kalau kita punya pilihan-pilihan orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum, mengapa kita harus memilih orang yang pernah bermasalah dengan hukum? Karena kan kita tidak mau bertaruh ya, jabatan publik itu kemudian tidak berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, termasuk juga pelayanan publik. Jadi ini sebenarnya juga mengandung edukasi politik kepada warga negara dan juga pemilih kita. Kita harus menjadi garda terdepan untuk memastikan pemilu kita anti korupsi, pemilu kita betul-betul menghantarkan figur-figur terbaik untuk duduk menjadi anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, Mbak Titi, kalau begitu apa kemudian yang menjadi alasan ideal begitu 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengulangi seperti yang kekhawatiran bahwa ketika belum 5 tahun itu potensi untuk kemudian melakukan hal yang sama itu masih ada? Kalau pertimbangan Mahkamah Konstitusi, kalau kami kan mintain 10 tahun ya. Kalau 10 tahun itu 2 kali pemilu kan. Kalau 5 tahun kan 1 kali pemilu. Jadi dilihat di masa jeda 1 periode pemilu itu, kalaupun dia terlibat dalam aktivitas politik, masyarakat diharapkan itu mampu ikut mencermati kontribusinya di masyarakat, kontribusinya di institusi politik, kontribusinya dalam aspek kerja yang dia lakukan, sehingga itu bisa menjadi evaluasi bersama. Oleh karena itu, masa jeda 5 tahun ini bukan berarti kita menjadi abai terhadap rekam jejak, performa dia, pernyataan-pernyataan publik dia, dan juga kemudian bagaimana rekam jejak politik dia selama 5 tahun. Jangan-jangan misalnya, ya ini kita sekedar memberi masa jeda tapi tidak ada dampaknya juga terhadap kontribusi dia dalam perubahan komitmen anti korupsi, perubahan komitmen terhadap pelayanan publik. Karena ya tadi ya kita betul-betul indeks persepsi korupsi kita sebagai contoh. Ini kita bicara kasus korupsi contohnya ya. Merosot dari 38 poin menjadi 34 poin. Kita sekarang peringkat 110 dari 180 negara yang diukur. Jadi khusus misalnya soal tindak pidana korupsi saja. Penting sekali kita mencermati bahwa kita perlu figur-figur yang tidak rentan dengan perilaku korupsi. Nah yang berikut adalah ini putusan bukan hanya untuk pelaku tindak pidana korupsi. Semua pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih harus ikut ketentuan ini. Maksudnya apa?
supaya ketika orang bertugas sebagai wakil rakyat, dia itu tidak dibebani oleh persoalan-persoalan yang membuat orang ragu pada komitmen dia terhadap wakil rakyat. Berarti artinya juga kita menuntut keaktifan publik begitu ya, untuk mengawasi dalam masa jeda 5 tahun. Ada dua sebenarnya. Satu, komitmen partai politik. Yang paling penting itu partai politik. Karena kalau partai politik sudah berkomitmen, kan mesin penyaringnya dari partai. Baru kemudian ibarat menu prasmanan, sudah ada di atas meja, kita nih pemilih yang menentukan menu yang mana yang mau kita ambil. Jadi kita harus satu, mendorong partai politik berkomitmen mencalonkan caleg-caleg bersih, caleg-caleg yang kredibel, kapabel, dan di saat yang sama pemilih, ayo jangan abai sama rekam riwayat hidup, performa dan juga bagaimana komitmen si caleg terhadap tadi isu anti korupsi, pelayanan publik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita betul-betul harus perhatikan dana kampanye si caleg. Apalagi kan ada LHKPN ya. Jangan sampai tiba-tiba ngakunya punya kekayaan X, ternyata rumahnya XXXX gitu. Itu juga penting kita perhatikan dari sekarang. Betul-betul. Walaupun kita masih cukup mempertanyakan dan sedikit meragukan soal aturan LHKPN hari ini begitu ya. Baik, kalau kemudian informasi yang kita tahu bersama, Perludem mencatat paling tidak ada 3 begitu ya. Bagaimana Anda melihat paling tidak 3 mantan napi yang belum sampai 5 tahun itu? Apakah kemudian jika saya ingin sedikit membandingkan pada 2019, ini cukup berdampak begitu? Iya, kalau dari data ICW, ada 9 caleg DPD punya latar belakang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi dari situ saja, mari kita publik ini lebih sadar. Kita teliti riwayat hidup dan kurikulum vitae para caleg kita. Nah, terkait dengan pencalonan anggota DPD, putusan kami yang 12/2023 ini membuat 3 caleg dan kebetulan 3 ini pelaku tindak pidana korupsi, dia terdampak begitu. Ini namanya bisa kita lihat bersama begitu ya, Mbak Titi di layar ya. 3. Betul. Nah, ini kan dia akhirnya tidak bisa melanjutkan proses pencalonan. Jadi kalau sekarang itu sedang proses pengumpulan dukungan ya. Nah, mereka ketika dinyatakan memenuhi syarat dukungan, maka mereka akan mendaftarkan diri sebagai caleg DPD. Sekarang ini belum pendaftaran, karena sekarang baru pemenuhan syarat dukungan. Syukur alhamdulillah di tengah segala keterbatasan, mesti kan pembuat undang-undang nih yang mengubah undang-undangnya ya, atau KPU yang mengatur. Putusan MK sudah terbit sebelum KPU sampai pada titik akhir menyatakan mereka memenuhi syarat dukungan atau tidak. Jadi ini jangan dianggap sebagai ketidakadilan. Jadi ada yang mengatakan MK ini mutusnya di tengah orang udah berkeringat ngumpulin dukungan dan lain sebagainya. Karena ini bukan last minute. Betul. Begitu ya. Bisa nggak mikirnya tuh begini? Bisa nggak sih orang yang mestinya tahu kalau kepala daerah dan DPRD saja harus jeda 5 tahun, kalau dia belum jeda 5 tahun, walaupun di DPD eksplisit belum ada, sadar diri kayak gitu ya. Karena sudah otomatis kalau kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD saja harus jeda 5 tahun, ini kan pemilunya sama serentak. Jadi itikat baiknya itu harus sudah terukur dari awal. Tapi kan ini tidak, tetap mendaftar, lalu ada upaya ke Mahkamah Konstitusi. Ini sebenarnya sudah kami prediksi, ini perkara yang gampang sekali. Karena hanya menyetarakan. Kami itu sidang hanya 2 kali. Pembacaan permohonan, perbaikan permohonan, langsung putusan. Jadi ini sebenarnya perkara yang istilahnya mestinya semua caleg itu tahu bahwa kalau pilkada DPRD itu sudah diatur, DPD pun mestinya dia juga ikut gitu ya. Oke, terakhir ketika tadi sebelum kita dialog di paket berita kita melihat Hasyim Asyari Ketua KPU mengatakan cukup responsif begitu akan mengatur PKPU lanjutan soal ini. Artinya ini akan menghapus tanggapan publik soal adanya ketidakadilan walaupun mereka sudah mendaftarkan persyaratan, tapi memang belum ada finalisasi begitu ya? Iya, jadi kalau yang di sekarang ini KPU itu masih mentah-mentah mengadopsi pasal 182 huruf G. Dengan ada putusan MK, putusan nomor 12 tahun 2023 ini, bunyi dari putusan 12 2023 akan diadopsi masuk ke dalam peraturan KPU tentang pencalonan. Jadi dengan demikian, mereka-mereka yang sekarang sedang tahap verifikasi faktual dukungan, otomatis akan terhenti tahapannya dan tidak melanjutkan ke tahapan berikut. Lagi pula memang belum pendaftaran calon. Kan pendaftaran calon hanya bisa dilakukan itu ada 2 fase. 1, penuhi dulu syarat dukungan, kan DPD itu harus mendapatkan dukungan pemilih sejumlah persentase tertentu, angka tertentu. Nah, setelah dia mendapatkan dukungan, terpenuhi persyaratan, ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, memenuhi syarat dukungan, baru masuk ke tahap berikutnya adalah persyaratan calon. Jadi memang ini masih dalam kerangka waktu. Jadi tidak bisa dikatakan,
wah ini tidak adil, zalim bagi para calon yang sudah mendaftar mengumpulkan dukungan. Kita ya kan yang warga yang uangnya dikorupsi lebih dizalimi kan gitu ya. Okay. Jadi mikirnya harus holistik, harus komprehensif. Tapi percayalah, kan tidak dilarang. Tapi diberi masa jeda 5 tahun. Nanti 2029 bisa mendaftar lagi. Biarkan masyarakat kemudian yang mengevaluasi apakah di masa jeda 5 tahun itu betul-betul menunjukkan komitmen perbaikan, lalu betul-betul menunjukkan rasa pengabdian yang lebih besar dan seterusnya. Itu tujuan dari putusan MK ini. Oke, termasuk kemudian kawalan publik, pemantauan publik terhadap PKPU nanti, bagaimana KPU menindaklanjuti ini, termasuk dengan jangan sampai kemudian kita hari ini fokus di DPD, tapi ternyata kita lupa DPR-nya juga ada aturan yang sama begitu ya, Mbak Titi? Jadi kalau DPR kan sama-sama harus masa jeda 5 tahun, harus bukan pelaku tindak pidana berulang, jadi nggak boleh itu residivis, dan juga harus jujur terbuka. Nah, untuk memastikan tidak ada penyimpangan, ayo kita pelototi betul-betul daftar riwayat hidupnya, rekam jejaknya. Kalau perlu di dapil kita itu kita googling gitu ya, nama-namanya, apakah dia pernah terlibat masalah hukum dan lain sebagainya. Ini yang menjadi penting, lagi-lagi mari hasilkan caleg-caleg yang anti korupsi, yang bersih, yang betul-betul punya rekam jejak baik sehingga mampu memegang amanah dan suara kita menjadi sesuatu yang berkontribusi bagi kehidupan kita. Baik, artinya bisa mewakili segala aspirasi nanti 5 tahun ke depan tentunya. Baik, kita akan tunggu bersama akan seperti apa nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, sudah berdialog bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu, Mbak.